Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tafsir Al-Quran bersama saya dan juga Bapak Ustadz Ali Nurdin. Kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk. Kita mulai saja. Pak Ustadz Ali Nurdin, kira-kira surat Al-Mulk ini mengenai apa ya Pak secara keseluruhannya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'd. Terima kasih Mas Frans. Yang pertama, ini kita ingin sampaikan bahwa dari segi urutan nomor surah di Al-Mulk atau yang sering juga disebut dengan surah Tabarok, itu di urutan yang ke-67 dari susunan mushafnya. Kemudian jumlah keseluruhan ayatnya 30 ayat dan kesemuanya turun ketika masih tinggal di Makkah. Maka disebutnya sebagai surah Makkiyah, yang artinya surah yang turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Nah, secara garis besar surah ini berisi tentang pokok-pokok akidah dalam agama kita, dimulai dari penjelasan tentang Allah yang Maha Kuasa untuk menciptakan mati dan hidup, dan juga tentang hal-hal yang berkaitan bagaimana nasib manusia nanti di akhirat. Yang secara garis besar ada dua golongan, yaitu golongan yang beruntung berada di surga dan golongan yang tidak beruntung berada di neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Saya ingin tambahkan satu lagi, banyak sekali di masyarakat pertanyaan keutamaan tentang surah Al-Mulk ini. Di antara keutamaan yang disebut di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, lawittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati yakni tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi bersabda bahwa sungguh aku ingin sekali surah ini berada di hati setiap orang dari umatku. Yaitu surah apa? Surah Tabarak. Maksudnya apa? Sedapat mungkin surah ini dapat sering-sering dibaca. Maksudnya gitu. Apa keutamaan lain disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad? Keutamaan yang lain yang sering populer di masyarakat, ya, yaitu apa? Surah ini akan menjadi semacam apa? Penolak. Ya. Dikatakan Nabi berkata bahwa surat fil Quran mahiya illa salatina ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah wa hiya suratu tabaraka. Ada satu surah Al-Quran yang hanya terdiri dari 30 ayat. Surat itu akan membela orang-orang yang mengamalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan seterusnya. Ada beberapa riwayat yang menyebut tentang keutamaan surat ini, di samping juga disebut Rasulullah untuk dapat memberi syafaat nanti dan juga menjadi pembela dalam kubur atau dijauhkan dari siksa kubur. Begitu Mas Wan. Wah, luar biasa surat ini berarti Pak ya. Alhamdulillah. Oke, Pak. Kita mulai bahas satu persatu Pak ya. Kita mungkin dari 1 sampai 5 dulu untuk tahap pertama ini Pak, terkait tafsir Al-Quran ini. Baik. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita langsung masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibantu terjemahnya, Mas? Ya, yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Di dalam Al-Quran, kalau ada ayat yang dimulai dengan kata Maha Suci, bisa tabaraka atau subhana, maka itu secara garis besar maknanya adalah informasi yang akan disampaikan dalam ayat itu sesuatu yang luar biasa. Nah, maka di surah ini dimulai dengan kata tabaraka. Ya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung, sesuatu yang kadang di luar nalar manusia untuk memahaminya. Maka kekuasaan Allah tentu saja, ya, kerajaan Allah, di mana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini sulit akan dijangkau oleh seluruhnya dalam pikiran manusia. Contoh lain misalnya, kalau kita ayat tentang Isra Mi'raj, itu juga dimulai dengan Maha Suci Tuhan, tapi Subhanalladzi asra. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj hanya bisa dipahami dengan keimanan.
tapi dengan logika itu tidak akan sampai. Bagaimana seseorang bisa dalam suatu saat yang sangat singkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, terus turun lagi, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kaidah dalam memahami di antaranya adalah kalau ada awal ayat yang dimulai dengan kata Maha Suci, maka informasi yang disampaikan itu terkadang di luar nalar manusia. Kemudian berikutnya di ayat ini juga dikatakan bahwa Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Nah, artinya apa? Segala kekuasaan Allah, segala kekuasaan yang ada di muka bumi ini hakikatnya itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia misalnya memiliki apa yang disebut sebagai katakanlah penguasa, apakah itu simbolnya dengan presiden, sultan, raja, hakikatnya itu pinjaman saja, bukan pemilik yang sebenarnya. Karena pemilik yang sebenarnya kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang juga kemudian ditegaskan oleh Allah di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayatnya yang ke-26. Surah 3, ayat yang ke-26, di mana Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tansi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bisa dibaca Mas terjemahannya, surah 3 ayat 26. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini terima kasih Mas. Itu yang juga menguatkan tentang bahwa hakikat kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua ya Mas. Ya. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Iya. Yang menciptakan mati dan hidup. Jadi seakan mati hidup itu juga makhluk karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berhenti di sini. Di Al-Qur'an itu selalu yang didahulukan itu ketika menyebut mati hidup itu kata mati. Kenapa? Karena hakikatnya manusia memang pernah tidak ada di dunia ini sebelumnya. Dan itu oleh Al-Quran disebut sebagai kematian. Maka kalau kita rujuk misalnya di ayat yang lain, tepatnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-28, ayat 28, di situ Allah menyatakan, Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, surah 2 ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, bagaimana kalian wahai manusia ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati. Nah, maka kenapa mati disebut dahulu selalu? Karena ini kita sebelum hadir di dunia ini oleh Al-Qur'an dikatakan kita pernah atau disebutnya mati. Itu yang disebut mati yang pertama sebelum kelahiran kita di dunia ini. Kemudian kuhidupkan kalian. Inilah kehidupan di dunia, kehidupan pertama yang sedang kita jalani. Kemudian kumatikan kalian, inilah mati yang kedua, mati setiap orang yang hidup di dunia. Dan kemudian kehidupkan kembali, itulah kehidupan kedua, kehidupan akhirat. Dan akhirnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urut-urutan kronologis mati hidup yang dialami oleh manusia. Maka di ayat ini dikatakan, dialah yang menciptakan mati dan hidup.
Sekarang pertanyaannya, kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Nah, lanjutan ayatnya mengatakan, dia beluakum untuk menguji kalian, ya, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus pekerjaannya, paling baik aktivitas hidupnya. Ingat, di sini Allah tidak berfirman, ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, enggak, tapi paling bagus. Berarti apa? Ayat ini mengajarkan kita dalam konteks bekerja, itu orientasinya bukan sekedar kuantitas, banyaknya pekerjaan, tapi kualitas. Nah, nanti mungkin Mas Ron bisa dalam di sini kaitannya dengan dunia kerja misalnya itu. Karena Al-Quran mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus, ya, bukan paling banyak. Maka amal, aktivitas pekerjaan kita, kalau kita bekerja itu, kalau ada yang kemudian menyatakan juga penting untuk berorientasi ke hasil, kan ada orang kelihatan sibuk tapi nggak ada hasilnya, ada gitu. Ya kan? Ada orang yang kerjanya itu efektif gitu. Ya kelihatannya mungkin santai gitu, tapi karena kemudian dia pakai perencanaan yang bagus, hasilnya pun juga bagus, berkualitas. Itu yang lebih dipuji oleh Al-Qur'an. Maka dikatakan di sini Allah ingin menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya, yang bagus pekerjaannya. Ya, sekali lagi Al-Qur'an lebih menekankan orientasi amal itu pada kualitasnya, bukan pada kuantitasnya semata-mata itu. Nah, kemudian yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Di samping Allah yang Maha Kuasa itu adalah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam lanjutan ayat ini dikatakan Allah itu yang menciptakan 7 langit. Ya, menciptakan berlapis-lapis, langit 7 langit yang berlapis-lapis. Kita berhenti di sini dulu, sering kita sampaikan juga bahwa ketika Al-Quran menggunakan kata 7, tidak harus bermakna angka di atas 6, di bawah 8. Ya. Kita ambil contoh misalnya di ayat yang lain, itu Allah menyebut kata 7, tapi yang maksudnya adalah banyak sekali. Mari kita lihat misalnya di surah 31 ayat yang ke-27 di mana Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Misalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, menjadi tinta, ditambahkannya kepada 7 laut lagi, sudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, seandainya kalimat Allah itu mau ditulis, alat tulisnya apa? Pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, sampai air lautnya habis masih ditambah dengan 7 laut lagi. Ya, 7 laut lagi. Nah, pertanyaannya kalau ditambah 8 laut bagaimana? Kan nggak habis juga. Ditambah 9 laut bagaimana? Nggak habis juga. Berarti yang dimaksud 7 maksudnya adalah angka banyak sekali. Kira-kira begitu. Dan itu juga dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah pusing 7 keliling. Atau juga misalnya ada orang yang sudah kaya masuk korupsi. Dia bilang apa? Biar kaya 7 turunan. Misalnya begitu. Banyak sekali. Kan? Nah, ini untuk menunjukkan, maka langit 7 juga dapat dimaknai bahwa langit itu kalau pengertiannya ada segala sesuatu yang di atas kita, yang kemudian kita sebut langit, maka kemudian kalau tak itu masuk galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan seterusnya, kok jumlahnya miliaran begitu ya, berarti Al-Quran salah dong, katanya cuma 7, dikatakan, ya tidak juga,
Karena Al-Quran menggunakan kata 7 tidak berarti pas angka 7. Tapi seandainya maksud 7 lapis itu adalah lapisan yang sering kita pelajari dalam ilmu astronomi itu, ada namanya atmosfer, troposfer, dan seterusnya sampai 7 lapis, ya tidak salah juga. Jadi ini ayat yang sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan pendekatan sains sekalipun, yang mana saja insya Allah dapat ditampung pengertiannya dalam konteks ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci di sini katakan dalam keadaan seimbang. Ya. Nah, ya, seimbang. Inilah prinsip penciptaan di dalam kehidupan manusia dari Allah. Maka kita sering sebut salah satu hukum terpenting dalam kehidupan manusia adalah hukum keseimbangan. Itu, Mas. Ini prinsip penting sekali. Hukum apa? Keseimbangan. Sangat penting. Karena apa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu makhluknya itu dalam keadaan seimbang. Nah, terkadang manusialah yang kemudian merusak keseimbangan itu. Saya kira nanti kalau dalam disiplin ilmu Mas Frans, misalnya ngurus anggaran gitu kan, juga harus seimbang toh. Ya, betul. Ya kan gitu. Kalau nggak seimbang kan nanti jomplang, kacau gitu. Demikian juga kehidupan ini. Kalau ada orang yang terlalu baik, itu ganggu keseimbangan juga. Dalam keluarga misalnya suami baik sekali itu, dalam arti semanutan sama istri, ya itu nanti kalau istrinya salah nggak bisa ngingetin, nggak seimbang juga. Atau kemudian orang terlalu jahat misalnya, kemudian apalagi kalau orang ini kemudian mencelakai orang, itu pasti Allah akan menciptakan keseimbangannya. Gimana kemudian menyelesaikan orang itu supaya kejahatannya tidak mengganggu keseimbangan hidup. Nah itu ya hal yang penting. Jadi ajaran agama kita begitu concern terhadap keseimbangan ini. Sehingga kalau termasuk dalam berdakwah misalnya, sebaiknya jangan terlalu keras. Nanti orang lari semua nggak suka sama agama Islam. Tapi juga jangan terlalu lembek, sehingga kemudian memudah-mudahkan masalah semuanya. Mereka itu yang apa? Seimbang, yang proporsional. Nah, itu yang kemudian dalam konteks berdakwah kita sebut dengan dakwah wasatiyah, dakwah yang moderat, titik tengah, kira-kira gitu. Kita lanjutkan dulu Mas, ayat 4 ya. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir." Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Iya. Nah, ayat ini ingin memberikan dorongan kepada manusia untuk terus melakukan penelitian. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dia seorang beriman, penelitiannya itu untuk lebih menguatkan keimanannya, melihat tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tapi kalau orang yang melakukan itu adalah seseorang yang tidak dilandasi pada iman, tentu diantaranya mungkin ingin menguak rahasianya, apa alam semesta ini dan seterusnya. Ya itu bawaan hidup, kompetisi dalam kehidupan seperti itu. Tapi poin kita di sini adalah bahwa pada akhirnya apapun usaha yang dilakukan oleh manusia itu, ya sebenarnya hanya akan mengukuhkan dan menguatkan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Gitu. Tidak mungkin ini muncul dengan sendirinya. Kalau melihat tingkat keteraturan, tingkat keseimbangan yang sedemikian mengagumkan, nggak mungkin itu kebetulan. Karena kalau sesuatu yang kebetulan itu kan nggak, misalnya gini, kalau ada bom meledak, itu kan serpihan-serpihan ledakan itu kan nggak beraturan, kacau. Nggak usah bom lah, mercon saja lah. Itu kan kertas berhamburan kacau. Tapi kalau orang mempercayai yang disebut Big Bang, ledakan dahsyat. Tapi ternyata setelah meledak, ini kemudian benda-benda angkasa begitu seimbang, begitu tepat. Sehingga kalau kemudian ada sedikit geser bermasalah, itu nggak mungkin. Akal sehat mengatakan nggak mungkin itu muncul sendirinya. Sehingga secara logika, teori evolusi yang kita pernah baca ya, di mana evolusi dalam hal alam ini, kehidupan ini muncul sendirinya tanpa campur tangan Tuhan, agak sulit kita terima akal sehat. Karena kalau kemudian kita
merujuk kepada bagaimana sempurnanya, seimbangnya alam semesta ini disusun sedemikian rupa, rasanya nggak mungkin itu sendirinya tanpa ada yang mengendalikan. Maka satu-satunya pandangan yang dapat kita terima akal sehat, alam semesta ini berarti ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Nah, dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama kita, itulah yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasa lain bisa sebut silakan yang Maha Kuasa atau Tuhan atau God dan seterusnya. Tapi pastilah kita dituntun untuk mengakui bahwa ini adalah ada yang menciptakan dan ciptaannya itu sempurna. Tidak ada yang cacat atau tidak ada produk gagal. Ya, tidak ada produk gagal gitu. Kan banyak kalau di produk pabrik itu kan gagal gitu ya Mas ya. Katanya misalnya itu kemudian di recall dan seterusnya. Nah, kalau Allah tidak ada itu yang namanya produk gagal gitu. Baik. Satu lagi kita ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Baik. Ini bicara tentang bintang, ya bintang yang di sini dirujuk dengan redaksinya adalah masabih, yang terjemahannya kita adalah bintang. Di dalam Al-Quran, bintang itu paling tidak memiliki 3 fungsi, Mas. 3 fungsi. Yang di sini disebut baru 2. Yang pertama sebagai hiasan langit, ya. Yang kedua sebagai pelontar setan. Apa itu maksudnya gitu ya? Nah, hiasan langit dan pelontar setan. Kalau hiasan langit jelas lah kita lihat setiap malam kan, maka bintang langit itu begitu indah karena ada banyak bintang yang kita lihat. Meskipun jarak bintang itu berjauhan dan kalau kita baca pendapat para ahli itu kan bintang paling dekat saja itu kan jaraknya dengan bumi kita itu kan disebutnya 8 tahun cahaya. 8 tahun cahaya. Itu ada bintang yang dilihat dengan teleskop Hubble yang paling modern itu sekian miliar tahun cahaya. Oh, itu jaraknya berapa sih? Daripada pusing ya puasa-puasa enggak usah mikirin jarak bintang ya Mas. Kelihatan dari ya, Pak. Iya. Nah, yang kedua katakan pelontar setan. Apa maksudnya ini? Nah, kita dapat merujuk ke surah lain yang menegaskan bahwa memang setan itu ada kalanya dia punya kemampuan mencuri-curi dengar berita langit. Di kapan? Itu zaman sebelum Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan menurunkan Al-Quran. Tapi begitu Allah utus Nabi kita dengan menerima Al-Quran, maka setan tidak bisa leluasa lagi untuk mencuri berita langit, berita gaib. Karena apa? Selalu akan ada panah setan yang menghanguskan dia. Itu yang disebut sebagai bintang pelontar setan. Keterangan ini kita rujuk di surah nomor 72, ya, namanya surah Al-Jin, surah nomor 72 pada ayat yang ke-9. Coba kita lihat Mas. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membangkarnya. Nah, ini surah Al-Jin, maka yang dimaksud kami dulu itu maksudnya bangsa jin. Ini ungkapan ayatnya ada menunjukkan kami dulu itu adalah bangsa jin. Bisa duduk mendengar berita langit yang kemudian hasil pencurian informasi ini yang bisa didapat oleh jin tersebut, kemudian diinformasikan kepada koleganya, kepada kelompok temannya dari bangsa manusia seperti tukang sihir dan seterusnya, maka kemudian kolaborasi keduanya inilah yang kemudian nggak usah heran juga kalau ada seseorang yang misalnya kok bisa menebak apa yang kemudian akan terjadi, ya, tukang-tukang nujum, tukang-tukang ramal,
itu salah satu kemungkinannya adalah mereka mendapat informasi dari jin yang menjadi rekanannya. Nah, tentu jin yang dari rekanan ini tidak mungkin memberi informasi gratisan. Pasti ada konsesi-konsesi yang mereka sudah deal-kan. Yang jelas Al-Quran mengecam hal seperti itu sebagai apa? Sebagai hanya akan menambah masalah, hanya akan menambah siksa di sisi Allah. Maka kita tidak usah terlalu heran kalau sekiranya ada orang yang kok bisa nebak ya siapa orang tua saya, kenapa kemarin, apa yang dilakukan, dan kira-kira masa depan seperti apa yang nanti akan diperoleh misalnya itu tidak usah heran. Karena itu bisa jadi hasil informasi curian dari jin rekanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi bintang itu disebut di Al-Quran sebagai penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah. Nah, inilah beberapa, ini disebutnya di surah nomor An-Nahl, surah 16. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 16. Surah 16 ayat 16. Itu yang mengatakan, wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Nah, maka bagi saudara kita yang misalnya bepergian dengan kapal di tengah laut, itu kan mereka salah satunya menggunakan petunjuk arahnya dengan bintang-bintang dan seterusnya. Baik, Mas Fran, mungkin begitu ya, secara garis besar di awal surah Mulk, Al-Mulk, surah Tabarok, ayat 1 sampai 5 ini. Monggo, Mas Fran, kalau ada yang ingin disampaikan tanggapannya. Pak Ustadz Ali Nurdin, terima kasih atas pembahasan hari ini. Ini ada satu yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan surat ini tadi. Kan tadi dibilang ada keseimbangan, Pak, antara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini saya lihat ada berhubungan juga dengan surat sebelumnya yang menciptakan mati dan hidup, itu kan juga keseimbangan. Kemudian disebutkan juga untuk menguji yang lebih baik amalnya. Nah, ini kan orang sepertinya amal itu lebih banyak kelihatan dari kuantitas, misalnya jumlah sumbangan yang besar, atau misalnya memberikan sesuatu yang lebih banyak, gitu Pak ya. Itu apakah kalau misalnya kita lihat sesuai kemampuannya masing-masing, nanti akan dihitung amalnya itu berdasarkan besarnya itu, atau berdasarkan kualitas yang memang semampunya dia gitu. Maksudnya gini Pak, misalnya seseorang menyumbang 1 miliar, padahal dia memang konglomerat dan memang itu sesuai kemampuannya. Tapi ada juga yang nyumbangnya mungkin 1 juta, tapi dia punya penghasilan memang segitu-segitunya aja Pak. Apakah itu nanti benar-benar kalau dibandingkan nih Pak, mungkin kalau Allah membandingkan kualitasnya yang lebih baik yang tadi itu yang mana Pak kira-kira? Baik. Mari kita rujuk dulu Mas, surah 64 ya, ayat 16. Ya, di bagian awal ayat saja. Allah berfirman apa? Fattaqullah mastata'tum. Nah, begitu bunyinya. 16 sih, Pak. Ya. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, kata kunci itu, menurut kesanggupanmu. Jadi artinya kalau seseorang sanggup dengan beramal secara materi, memberikan infak, sedekah, sumbangannya dengan nilai tertentu, tentu itu akan disesuaikan dengan kemampuannya. Sehingga kalau seseorang itu konglomerat nyumbangnya 1 M dan itu ternyata ya mohon maaf nilai segitu itu aslinya ya kalau dibandingkan dengan kemampuannya itu kok terlalu kecil sebetulnya ya. Dibandingkan dengan orang yang menyumbang 1 juta tapi gajinya dan tabungannya memang ya apalagi segitu-segitunya kok disumbangkan semua misalnya gitu. Ya itu logikanya maka nanti ada kaidah ya dalam beragama kita itu apa? Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Kita mendapat pahala berapa? Ketika nyumbang 1 M, kesulitan kita enggak ada. Kecil itu cuma mohon maaf kalau bahasa kita kan selilit istilahnya gitu ya, kecil sekali itu buat yang bersangkutan gitu misalnya gitu. Ya nanti pahalanya ya segitu gitu loh Mas. Tapi sebaliknya bagi saudara kita yang kemudian misalnya
punyanya hanya segitu, tapi karena saudara atau keadaan membutuhkan, dia akhirnya berikan semuanya dan buat dia itu sesuatu yang sangat bernilai, berharga, ya pahalanya akan sesuai dengan yang disumbangkan itu, yaitu apa? Keberhargaannya dalam hidupnya. Jadi artinya, agama begitu menggembirakan bagi kita semuanya, karena apa? Akan menilai pahala itu bukan dari aspek berapa banyak yang kita sumbangkan, tapi seberapa kualitas yang kita berikan. Hmm. Maka banyak kelihatan jumlahnya, tapi kalau dari sisi kepemilikan kok kita sebetulnya itu tidak ada nilainya, ya, maka kemudian ya pahalanya segitu saja. Sebaliknya, yang menurut ukuran umumnya jumlah sedikit, tapi itulah satu-satu yang dimilikinya atau barang yang paling berharga, misalnya ya, nah itu tentu berbeda pahalanya. Tapi hakikatnya tentu pahala yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita atas konglomerat yang mungkin sudah memberi sumbangan 1 miliar, tetap kita syukuri, alhamdulillah. Tapi orang biasa yang menyumbang misalnya 1 juta, ya kita syukuri, alhamdulillah. Saling mendorong, saling menguatkan, kolaborasi, itulah saya kira tindakan yang bijaksana, yang bagus, terlebih dalam konteks kita sedang dalam situasi wabah seperti sekarang. Ya, Begitu Mas Wan. Pak Ustadz Ali Nurdin. Saya rasa kita cukupkan Pak pembahasan tafsir surat Al-Mulk 1 sampai Baik, baik. 4 hari ini. Baik, Nanti akan baik. kita lanjutkan lagi pada Baik. kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz Ali Nurdin. Siap, Wassalamualaikum siap. warahmatullahi Sama-sama, Mas wabarakatuh. Ran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.